warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Insan Khairati M SPD dengan NIM 243129908844 yang merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 program studi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Al-Furqan Islamic School kelas 8 dengan materi pembelajaran aplikasi pesawat sederhana pada kincir air. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Ada yang sakit? Nah, kita doakan teman-teman kita yang sakit sembuh ya nak ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Urusan Ini sepertinya semua pada semangat ya, mau belajar IPA ya. Sebelumnya Ustazah mau dengarkan dulu suara-suaranya ya, oke? Ustazah mau dengar ya. Mana semangatmu? Ini semangatku ya, oke? 1, 2, 3. Mana semangatmu? ini semangatku. Oke, terima kasih anak Ustazah. Alhamdulillah ya. Kita hari ini kembali belajar IPA. Kemarin kita sudah belajar ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Nah, masih ingat? Siapa yang masih ingat apa itu pesawat sederhana? Ya, Ustazah? Alat mekanik yang memudahkan manusia dalam melakukan usaha pekerjaan, terutama untuk memindahkan, mengangkat, atau mengubah arah daya dengan daya yang kecil. Oh, mantap. Oke, bagus. Yang perempuan, yang laki-laki. Ada yang bisa? Apa itu pesawat sederhana? Masih ingat tidak pesawat sederhana? Oh, pesawat sederhana itu, maksud kembali saya sampaikan ya. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Siapa yang masih ingat? Ada tuas, ada apa lagi? Katrol, ada apa lagi? Roda berporos. Roda berporos. Nah, anak-anak Ustazah, kalau dibilang roda berporos, siapa yang pernah lihat bentuk roda berporos itu seperti apa? Seperti setir mobil, bagus. Setir mobil itu ya. Kok bisa Ustazah dibilang roda berporos? Poros itu anak Ustazah tahu, poros itu ada bentuk tengah gitu ya kan? Dia bentuk lingkaran. Nah, seperti setir mobil, seperti apa lagi? Kalian depan dia bawa apa? Motor ya kan? Nah, kemudian anak-anak Ustazah ada yang tahu PLTA? Tahu PLTA itu apa gunanya? PLTA itu, nah nanti kita akan Ustazah jelaskan ya. PLTA itu juga termasuk salah satu dari apa
aplikasi pesawat sederhana, tapi sudah dikombinasikan. Nah, itulah dia nanti cara kerjanya itu dari kincir air. Nah, anak-anak ustazah, sebelumnya kita akan lihat ini di slide tentang aplikasi pesawat sederhana. Nah, jadi ada pada kincir air ya. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fiska. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar kan? Harus dong, biar makin pintar dan membanggakan orang tua. Hari ini kita akan belajar tentang kincir air adik-adik. Siapa yang belum melihat kincir air secara langsung? Kalau belum pernah lihat, yuk kakak perlihatkan. Tuh lihat, bagus kan bisa berputar-putar begitu? Dan adik-adik, tahu tidak, kalau kincir air itu dapat menghasilkan listrik? Hah? Kok bisa sih kak? Bukan kincir air hanya dibuat untuk hiasan saja? Eits, jangan salah. Tujuan utama pembuatan kincir air adalah untuk menghasilkan listrik. Bagaimana cara kincir air dapat menghasilkan listrik? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kincir air bekerja berdasarkan aliran air. Semakin deras aliran air, kincir air akan berputar semakin cepat. Semakin cepat putarannya, kincir air akan semakin menghasilkan banyak energi listrik adik-adik. Dari hal tersebut, kincir air sebaiknya dibuat di mana adik-adik? Ya, betul sekali. Di tempat yang alirannya deras. Misalnya di bawah air terjun atau di aliran sungai yang deras. Kincir air bekerja dengan cara berputar. Putaran kincir air disebabkan energi aliran air yang mengenai sudut-sudut kincir adik-adik. Putaran kincir air tersebut akan memutar generator yang telah tersambung dengan kincir. Nah, dari putaran generator tersebut timbullah energi listrik. Energi listrik dari generator dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dengan memanfaatkan air yang mengalir, kita dapat menghasilkan listrik. Nah, adik-adik, itulah cara kincir air menghasilkan energi listrik. Nah, tadi sudah ada penjelasan tentang cara kerja kincir air. Sudah mulai bisa dipahami anak-anak ustazah? Sudah mulai dipahami kan? Kemarin kita sudah belajar tentang pesawat sederhananya, terus macam-macam pesawat sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi dari pesawat sederhana, yaitu roda berporos. Itulah dia tadi yang ada dijelaskan oleh slide tadi ya, yang dijelaskan oleh video tadi tentang bagaimana proses kerja kincir air. Nah, apa tadi disebutkannya? Bagaimana kok bisa ya kincir air itu berputar? Apakah karena air yang lambat atau air yang deras? Air yang deras. Bagus. Nah, ini kemudian kincir air itu ternyata banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk, tadi kata Ustazah kan, untuk listrik pada PLTA. Ternyata ada lagi yang lainnya. Ada lagi untuk, kalau sebenarnya di desa-desa itu banyak loh. Coba tanya nanti orang tuanya. Ada di desa itu mereka membuat untuk di sawah. Nah, pernah lihat? Nah, di sawah digunakan itu untuk mengalirkan air juga. Dan kemudian ada juga suatu desa itu dia tidak perlu PLTA. Dia menggunakan derasnya air sungai yang ada dekat sekitar mereka. Kemudian mereka menghasilkan listrik dari itu. Nah, ya. Nah, sekarang tadi kita udah belajar tentang kincir airnya. Sekarang Ustazah akan jelaskan lagi melalui video tentang bagaimana kincir air itu bekerja pada PLTA. Lihat ya, nak ya.
Potensi energi dari air ini sangatlah besar. Data dari PLN pada tahun 2021 tercatat ada 192 pembangkit listrik tenaga air yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu PLTA terbesar adalah PLTA Cirata yang berlokasi di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta. Unit ini mampu menghasilkan energi setara 1.008 megawatt. Lalu, bagaimana proses pembangkitan energi listrik pada PLTA? Di video ini, kita akan mengeksplorasi apa yang ada di dalam PLTA. Bagaimana cara kerjanya? ya. PLTA bekerja dengan memanfaatkan energi air mengalir. Jadi, yang dimanfaatkan itu aliran airnya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ketika sebuah kincir diletakkan pada sungai yang mengalir, maka kincir tersebut akan berputar karena bila kincir terdorong oleh aliran air. Kemudian, jika kincir ini dihubungkan ke sebuah dinamo, maka dinamo itu akan menghasilkan energi listrik. Ini adalah contoh sederhana bagaimana PLTA beroperasi. Namun, listrik yang dihasilkan dari PLTA sederhana ini sangatlah kuat. Oleh sebab itu, ada beberapa rekayasa yang dilakukan untuk memperbesar output serta efisiensinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, PLTA ini bekerja memanfaatkan aliran air. Jadi, semakin cepat air mengalir, maka semakin besar pula energi yang tersedia. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi kecepatan aliran air ini? Kecepatan aliran air bisa dipengaruhi oleh sudut kemiringan saluran. Namun, faktor paling signifikan yang mempengaruhi kecepatan air itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh air yang ada pada penampungan. Jadi, ilustrasi sederhananya seperti ini. Kedua air di dalam tandon ini punya tekanan hidrostatis yang berbeda. Tandon pertama airnya penuh, sehingga volume airnya lebih banyak, otomatis itu lebih berat. Ini bentuk dari cara sederhana PLTA itu bekerja. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan secara sederhananya ya. Ini akan kita buat alatnya nanti. Nah, anak-anak ustazah perhatikan betul-betul slide-nya. Betul-betul perhatikan videonya ini, bagaimana proses kerja dari kincir air itu dan akan kita aplikasikan ke telok. Oke. Kita lanjut lagi ya, Nang ya, videonya ya. Jumlah air yang berat ini akan memberi efek tekanan lebih besar. Dan kalau kita buka keran airnya, itu ada perbedaan kecepatan aliran. Tandon yang penuh punya tekanan lebih besar, sehingga air berbuah terdorong keluar. Bandingkan tandon yang isi setengah. Yang airnya Itu sedikit, akan membuat yang ini airnya aliran air banyak. pada tandon yang pertama Perhatikan. lebih cepat. Ini adalah prinsip percepatan aliran pada PLTA. Jadi dari ilustrasi tersebut, PLTA itu membutuhkan tandon atau penampungan air yang masif. Oleh sebab itu, PLTA umumnya dibangun pada waduk. Waduk itu punya tekanan hidrostatis yang sangat besar karena sangat luas dan cenderung dalam. Untuk memanfaatkan tekanan hidrostatis pada waduk, kita harus membangun bendungan, lalu membuat saluran pada kedalaman tertutup. Jarak saluran ini dengan permukaan waduk mempengaruhi berapa kecepatan air yang mengalir pada saluran. Apabila jarak saluran dengan permukaan itu jauh, maka energi potensial tersimpan banyak, sehingga lebih besar untuk pembangkitan listriknya. Oleh karena itu, semua waduk bisa dibangun PLTA. PLTA umumnya dibangun pada waduk di area perbukitan atau dataran tinggi. Ini karena bendungan itu harus dibangun pada titik waduk yang dalam. Di lain, ujung luar dari saluran ini juga harus dialirkan pada sebuah kanal yang punya dataran lebih rendah daripada dasar waduk. Sehingga kapal saluran PLTA ini bisa langsung mengalir menyebabkan banjir area luar saluran. Saluran PLTA ini akan dibentuk menjadi saluran sirkular.
Bentuknya seperti ini. Ketika air keluar dari saluran, air tersebut akan berputar sebelum keluar melalui lubang tengah ini. Perputaran inilah yang kita manfaatkan untuk memutar turbin. Ini yang memutar turbin ya. Turbin diletakkan di tempat sirkular dan akan berputar ketika ada aliran air. Turbin disalurkan ke sebuah generator sehingga dapat membagikan energi listrik. Listrik kemudian disalurkan ke perangkat transmisi energi listrik untuk disalurkan. Meski ini cuma satu generator, tapi listrik yang dihasilkan cukup besar, bisa lebih dari 100 MW. Itu karena ukuran generator yang dipakai cukup besar. Ini adalah skalanya apabila dibandingkan dengan tinggi manusia. Untuk menambah lagi listrik yang dihasilkan dalam satu unit PLTA bisa memiliki lebih dari satu generator. Ini disesuaikan dengan volume waduk dan lebar bendungannya. Jadi kesimpulannya, PLTA memanfaatkan tekanan hidrostatis untuk menciptakan aliran air yang sangat kuat. Kekuatan aliran air bisa dikonversi untuk memutar turbin melalui selang sirkular. Turbin yang berputar akan memutar generator sehingga listrik bisa dihasilkan. Berputar dia ya. Juga animasi bagaimana PLTA beroperasi. Semoga bisa menambah Dari wawasan bendungan kita. tadi, bendungan. Nana Ustazah, kira-kira dari yang udah kita lihat tadi video tadi, ada yang udah tahu bagaimana air itu bisa sangat bermanfaat untuk kincir air? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Semakin deras airnya, bagaimana nak? Bagaimana kincir airnya? Putarannya? Semakin kencang. Nah, ini sebelum kita bagi kelompok, Ustazah akan sampaikan dulu tentang materi kita hari ini. Nah, nih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aplikasi dari pesawat sederhana ya. Itu adalah pada kincir air. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana jenis roda berporos dan bidang miring. Tadi kita sudah lihat ya videonya. Kemudian kedua, mengidentifikasi manfaat kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi di PLTA. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara fenomena alam dan ayat Al-Quran. Nah, kemarin juga Ustazah sudah jelaskan ya. Ternyata semua yang ada di alam ini, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, anak-anak Ustazah semua juga kan sudah pandai baca Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Nah, air tadi, air yang sudah kita lihat tadi itu bagaimana manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, ternyata Allah juga sudah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Siapa yang masih ingat surat apa di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang manfaat dari air? Coba, nah. Surat apa itu nak saya? Surat An-Nahl ayat 10. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah menerapkan proses berpikir ilmiah melalui metode eksperimen sederhana. Nah, ini yang akan kita laksanakan hari ini ya. Oke, ini kita udah ada terbagi 3 kelompok. Silahkan masing-masing kelompok, ketua kelompoknya ambil alat dan bahan untuk kita melakukan eksperimen. Nah, ini silakan kelompok sudah membuat tentang roda berporos, sudah kita kerjakan ya minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan merakit alat sederhana yaitu kincir air sederhana. Nah ini dia nak, coba perhatikan. Ini dari apa kemarin kalian buatnya? Dari itu dihubungkan menggunakan apa? Bisa menggunakan solder, bisa menggunakan ya lem tembak, tapi habis itu nanti tengahnya dilobangkan menggunakan paku ya. Nah, kemudian
Silahkan anak-anak ustazah rakit bagaimana kincir air itu bisa bekerja. Ya, silakan. Ustazah akan kasih LKPD masing-masing. Silakan dikerjakan. Nanti LKPD ini anak-anak ustazah kerjakan per kelompok. Kemudian akan kita presentasikan dari LKPD yang telah kalian kerjakan, ya. Bukan kelompoknya ya. Nah, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini-nya tentang bagaimana kalau seandainya air yang digunakan sedikit, apa yang terjadi pada kincirnya? Yang perempuan bagaimana? Bisa? Berhasil? Kurang airnya. Bagaimana dengan kelompok C? Bagaimana dengan kelompok C? Kerjakan LKPD-nya ya, Nak ya. Lihat di situ ada tugas bagaimana kalau air yang diberikan itu sedikit, terus sedang, bagaimana kalau banyak. Di video itu adalah langkah kegiatan yang pertama, LKPD yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang eksperimen. Eksperimen kita coba perhatikan. Anak-anak ustazah sudah merakit tadi ya, sudah merakit alatnya. Kemudian lihat pengamatannya. Nih, uji coba yang pertama, coba dibuat kalau seandainya sedikit airnya. Bagaimana? Apa catatannya? Apakah bisa berputar airnya? Ketika sedikit diberikan. Nah, kemudian kalau sedang, bagaimana airnya? Apakah bisa berputar? Kalau sedang, putarannya kencang atau tidak? Ya. Buat seperti apa jawab catatan anak saja. Kemudian kalau banyak, bagaimana putarannya? Sangat kencang. Nah, silakan diisi. Nanti kita akan presentasi ke depan. Ya, silakan berdiskusi. Oke, coba yuk yang kelompok perempuan silakan ke depan kelompok B. Silakan ke depan tampil sama-sama. Kemudian satu orang yang akan menyimpulkan apa tadi hasil eksperimennya, alat dan bahan yang digunakan apa saja. Yuk. Silakan. Alat dan bahannya adalah sendok plastik, pipet, botol plastik kulkas, lidi, sama air mengalir. Kemudian bagaimana hasil yang didapatkan tadi? Coba. Hasil pengamatannya coba lihat lagi. Hasil pengamatannya kalau banyaknya air, apakah kincir air berputar? Kalau sedikit, coba hasil eksperimennya tadi bagaimana? Hasil uji coba kami tadi, kalau airnya sedikit atau airnya kurang deras, kincirnya nggak putar jadi. Tidak berputar. Bagus. Selanjutnya kalau air yang diberikan itu sedang. Kincirnya tetap berputar, tetapi tak kencang. Tetapi tidak kencang. Bagus. Yang ketiga. Kincirnya berputar sangat kencang untuk airnya banyak. Oke, bagus. Nah, kemudian apa tadi integrasinya antara Al-Quran itu dengan kincir air? Coba sebutkan apa aja tadi pertanyaannya situ, refleksinya. Apa nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Ayat An-Nahl, ayat surat An-Nahl ayat 10. Ya, surat An-Nahl ayat 10. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, salah satunya air hujan. Air
Hujan. Kemudian apa lagi? Kemudian Kedua, bagaimana yang menjadi bagaimana hasil eksperimennya? Nah, ini ketika airnya diisi sedikit. Nah, ini yang sedang. Oke, yang ketiga bagaimana? Apa yang terjadi? Sangat kencang. Berarti rata-rata semuanya berhasil ya eksperimennya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kelompok semuanya berarti tampil. Nah, itu tadi namanya presentasi ya. Anak-anak ustazah harus berani tampil. Karena apa? Oh, biar kedepannya kalian nanti akan lebih lagi nanti belajar seperti ini ya. Oke, ini kelompok C tadi ya. Menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, kita belajar tentang aplikasi dari pesawat sederhana. Nah, kemudian pesawat sederhana itu banyak macamnya. Ada apa? Ada tuas, ada apa lagi? Yang kita kerjakan tadi apa? Tentang apa? Roda berporos, ya. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Apa tadi nikmat Allah di dalam surat apa Nasa? Surat An-Nahl ayat 10. Kemudian apa lagi manfaat dari air selain untuk kincir air tadi? Yang paling sering kita gunakan untuk apa? Ya, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari hasil presentasi tadi, Ustazah lihat anak-anak Ustazah sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaan. Cuman kedepannya hasil refleksi Ustazah ya kepada anak-anak Ustazah semua, jangan malu untuk maju ya, jangan malu untuk tampil karena kita harus belajar ini. Ada tidak? Atau rasanya memang sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas nak? Yang kelompok C sudah sangat jelas? Oke. Nah, Ustazah minta satu orang ke depan refleksikan kegiatan kita hari ini. Ustazah, apa itu refleksikan? Refleksikan itu anak-anak Ustazah kira-kira apa yang dirasakan untuk pelajaran hari ini? Apakah anak-anak Ustazah senang menggunakan pembelajaran menggunakan video? Apakah anak-anak Ustazah senang menggunakan eksperimen? Silakan. Yuk, siapa yang bisa mereka berani tampil ke depan? Ayo, refleksikan kegiatan kita hari ini. Perasaan saya sangat senang karena bisa mengetahui bagaimana cara bekerjanya kincir air. Oke, bagus. Selanjutnya apa lagi? Ada pengalaman baru tidak dengan belajar seperti ini? Ada apa pengalamannya? Buat alat kah atau seperti apa? Ya, belajar membuat alat. Belajar membuat alat. Semoga anak-anak Ustazah bisa menjadi peneliti ke depannya ya. Oke, terima kasih anak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sama-sama ya nak ya. Silakan ketua untuk pelajaran kita hari ini. Tajim wassalam.